Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi semuanya. Kali ini kita akan mengerjakan neraca saldo akhir ya untuk soal salon cantik ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah posting buku besar ya, dari jurnal umum ke buku besar. Ini adalah buku besar yang telah kita input kemarin, yaitu dari jurnal umum ke buku besar. Ya, ini ya. Nah, saya lihatin agak lambat sedikit biar kalian bisa lihat. Ya, ini, 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 ini. Nah, ya. Setelah itu langkah berikutnya kita akan membuat neraca saldo akhirnya. Pertama-tama kita siapkan dulu formnya seperti ini, ya. Di soal kita sudah disediakan neraca saldo awalnya. Ini neraca saldo awal kemarin ya. Nih, ini adalah neraca saldo awal ya. Untuk membuat neraca saldo akhir, kita copy nomor akun dan nama akun ini saja ya. Jumlahnya tidak usah, kita copy kemari ya. Setelah itu kita input angkanya. Dari mana ke angkanya kita input? Yaitu dari saldo buku besar yang telah kita buat kemarin. Ini ya. Nih, cash in bank saldo akhirnya adalah 55.400.000. Kita input kemari ya. Oke. Petty cash, lihat petty cash berapa? 200.000. Kita input kemari di debit ya. Oke. Account receivable berapa? Account receivable 4.500.000 ya. Kita input kemari. Cadangan kerugian piutang ya. Ya, 3.300.000 di kredit ya. Oke, surplus perlengkapan. Lihat, surplus perlengkapan ada di debit sebesar 10.350.000 ya. Setelah itu asuransi dibayar di muka, tidak ada transaksinya, berarti sama 7,5 juta ya. Nah, begitu juga sewa dibayar di muka 24 juta. Equipment at cost, lihat di sini. Nah, equipment at cost sebesar 19.500.000 di debit ya. Nah, ya. Setelah itu akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan ada di kredit sebesar 6,5 juta. Nih. Ya, setelah itu utang usaha sebesar di kredit ya, utang usaha 8.800.000. Setelah itu accrued expense di kredit juga sebesar kosong ya, accrued expense. Nah, setelah itu Bank Permata Loan di kredit sebesar 5 juta ini. Nah, ini 5 juta. Setelah itu ada Indah Kapital modal. Modal ini tetap sebesar 50 juta ini. Nih, kita tinggal pindah. Ya. Oke. Setelah itu Indah Drawing pengambilan pribadi. Nah, ada perubahan yaitu sebesar 13.500.000 di debit ya. Oke. Setelah itu pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita ada perubahan sebesar 121 juta di kredit ya. Setelah itu beban iklan juga ada perubahan sebesar beban iklan
ya 5.150.000 ya. Beban iklan di sini ya, beban di debit. Liter elektrik, nah kita tinggal salin ya, dia nggak ada transaksi maka masuknya di sini. Setelah itu office supplies expense ya, ini angkanya 4.950.000, masukkan kemari. Beban cadangan kerugian piutang masukkan kemari, ini 1,5 juta ya. Setelah itu beban penyusutan, nah depreciation expense juga nggak ada transaksi, tetap yang ada perubahan 6,5 juta. 6,5 juta. Insurance expense juga nggak ada perubahan, beban sewa juga nggak ada perubahan, wage and salary juga nggak ada perubahan, other operation ada ya, ini dia other operation. Nah 1.750.000 di debit. Setelah itu pendapatan bunga ini ya, nah 3.800.000 di kredit ya. Interest expense ya, interest expense 2 juta ya, masukkan kemari. Nah bank service Cang 600.000 ya, bank service Cang ini. Nah dia nggak ada perubahan juga. Setelah itu kita totalkan, totalnya harus sama, totalnya ini 198.400.000 ya. Coba kita ulang ya, totalin 198.400.000. Oke ya, udah selesai neraca saldo akhir kita. Sekarang kita akan mengerjakan jurnal penyesuaiannya ya. Oke, kita lihat soal jurnal penyesuaiannya adalah sebentar. Bentar ya. Sebentar saya lihat dulu soalnya ya, yang soal penyesuaiannya. Oke, ini ya soal untuk penyesuaiannya ya. Oke, kita kecilkan dulu ya. Soal penyesuaiannya ini adalah, sebentar ya. Soal penyesuaiannya ini adalah ini ya. Nah, ini. Nah, data penyesuaian teknisi akuntansi, data penyusutan aktiva tetap ya, data penyusutan aktiva tetap ya. Nah, berarti di sini adalah penyusutan ya, depreciation expense ya. Berarti ya, ini kita siapkan dulu formnya ya. Ini kita hilangin dulu ya. Ini soalnya ya, sebentar. Ini adalah soalnya ya. Berarti data penyusutan aktiva tetap bulan Desember, berarti di sini depreciation expense ya. Depreciation expense ya, depreciation expense sebesar 800.000. Di sini adalah di sini adalah equipment akumulasi ya, sebesar 800.000 juga di kreditnya ya. Setelah itu transaksi berikutnya adalah data penyesuaian persediaan akhir supplies dinilai 8 juta. Berarti kita lihat neraca saldo akhirnya. Ini kan 8 juta ya. Kita lihat neraca saldo akhirnya. Supplies itu adalah sebesar 10.350.000. Nah, berarti kita cari di sini ya. Dia 10.350.000 ya neraca saldo akhir. Sekarang adalah 8 juta ya. Jadi kita coba sebentar ya. Kita kurangi, kurang, dapatlah 2.350.000 ya, 2.350.000 ya.
Di sini berarti jurnalnya adalah sebentar, office supplies ya, office supplies expense ya, office supplies expense dan supplies sebesar 2.350.000. Jadi angkanya kita peroleh dari mana tadi? Dari neraca saldo akhir itu kan sebesar 10.350.000 ya. Di sini nih supplies ini kita kurangi dengan 8 juta. 8 juta ada di soal penyesuaian, dapatlah 2.350.000. Oke, lanjut. Penyesuaian berikutnya adalah beban asuransi yang telah kadaluarsa. Maka di sini adalah beban asuransi ya. Di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Ya. Oke. Sebesar 1,5. Kita totalkan ya. Totalnya adalah segini. Ya, 4.650.000. Ya, 4.650.000. Ya, udah jelas ya. Ini adalah 4.650.000. Nah, ya. Nah. Salah sebentar. 4.650.000. Kita total ulang ya biar nggak ragu. Ya, 4.650.000 ya. Nah, udah untuk penyesuaiannya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat kertas kerjanya ya. Ini adalah jurnal penyesuaiannya ya. Ini adalah neraca saldo akhirnya ya. Udah jelas ya semuanya. Terima kasih ya. Sampai bertemu pada video berikutnya.